pasar moge bekas impor ramai nggak sih di Indonesia? Justru Apalagi lagi sekarang ini kan banyak anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini nggak kayak zaman dulu ya, Kamal ya. Anak-anak muda sekarang kan semua pengen eksis. Pengen kelihatan, pengen dapat fashionnya di mana, apalagi di dunia motor ya. Makanya aku bilang tadi, kalau misalkan pajaknya dikurangin, mungkin sekelas-kelas manajer aja bisa beli motor. Harley Davidson yang X440 ini seperti apa sih di mata kalian? Untuk masukin merek brand Harley, tapi di produksi India kan agak Oh justru agak ragu ya, peminatnya. gengsi gitu loh. Oke. Biasanya berarti nyarinya tuh yang buatan mana? Ya mungkin mereka kayak Buatan Harley Jawa, Amerika buatan Jawa, gitu buatan kan. Jawa. Buatan Jawa. Ada nggak sih jenis moge yang unik, langka, ingin sekali dimiliki, dikendarai? Sampai saat ini sih lagi pengen banget itu Aston Martin sih. Motor Aston Martin. Cuman kembali lagi harganya itu sangat-sangat mahal. Dan satu lagi nggak bisa dipakai umum ya karena nggak bisa disuratin. Nggak dapat izinnya kayak di Indonesia. Halo, kembali lagi bersama podcast Autotech di mana teknologi jalan terus, kita ngegas tanpa batas. Nah, podcast kali ini kita akan ngobrolin dunia motor, lebih tepatnya moge, motor besar di Indonesia. Mulai dari edukasi pasarnya, kemudian jenis-jenis mogenya, tren apa aja sih yang paling diminati, sampai kenapa ada motor Eropa dan Jepang yang masing-masing nih punya penggemarnya sendiri-sendiri. Kita juga akan kupas jalur pembelian moge, dealer resminya, ATPM, sampai impor. Termasuk proses regulasi, harga, pajak, pasar moge bekas dan juga motor unik serta langka. Dan tren moge ke depan, listrik, retro, atau sport nih. Nah, untuk membahas yang lebih dalam terkait motor gede, sudah ada di samping saya yang ahli di dalam bidangnya masing-masing. Langsung saja silakan memperkenalkan diri dari sebelah kanan saya. Dengan siapa nih? Gue Kamal Firhat dari Safari Motor. Panggilnya Bang atau Mas nih enaknya nih? Terah enaknya. Bang Kamal dari Safari Motor. Selanjutnya di samping Bang Kamal, Saya Yofi dari Batik Tanah Liek. Bang Yofi, bukan Ende Nuno kan? Bukan. Bukan, Bang Yofi. Kemudian Saya Eki, Rajaki dari penggemar motor Harley. Oke, ada Bang Kamal, Bang Yofi, dan Bang Eki. Oke, ini pertanyaannya untuk ke semuanya terlebih dahulu. Kira-kira jenis motor moge yang pernah ada di Indonesia, mungkin dari Bang Kamal terlebih dahulu. Ini apa saja sih? Ada mungkin ada sport, ada klasik, yang kayak Harley. Hampir semuanya sih kayak Hampir semuanya. Dari mogenya sendiri tuh lengkap gitu ya? lengkap di Indonesia ini, semuanya jalan sih. Ada komunitas-komunitas sendiri. Ada lah. komunitasnya sendiri. Iya, betul. Kalau Bang Yofi sendiri pernah memiliki moge jenis apa? Oh, kebetulan lagi megang Harley sih. Harley. Dia sport apa? Cruiser. Oke, cruiser. Kalau Bang Eki? Saya kebetulan ada motor Persis 6,5 sama Harley Sportster 1200 Oke. cc. Nah, Bang Kamal boleh dijelasin nggak sih 3 moge apa saja kelebihannya dan kenapa tren di Indonesia ini moge itu selalu punya hati tersendiri begitu? Ya mungkin ada macam-macam kan, ada touring, ada klasiknya buat nyantai, ada sport juga yang bisa kenceng-kencengan di jalan gitu sih. Nah, oke, kalau Bang Yofi sendiri? Kalau aku sih sukanya sih lihat motor itu bukan dari kencengnya atau dari mahalnya, tapi dari gayanya. Style. Dari gayanya. Berarti bisa jadi mengikuti tren juga. Kalau misalkan tren mogenya ganti beda, Bang Yofi jangan-jangan langsung ganti motornya juga enggak. nih? Maksudnya bukan dari modelnya, tapi bukan dari musimnya, tapi dari style motornya. Style motornya. Suka yang big S, yang bannya gede gitu loh. Oke. Nah, yang chopper. Yang chopper. Kalau Bang Eki? Kalau aku sendiri sukanya melihat motor tuh kayak Harley ataupun sisi lain tuh body aku lihatnya.
Bodinya. Lebih gahar lah kalau misalnya ini. Lebih gahar. Nah biasanya kalau misalkan laki-laki cowok itu nyari moge, apanya sih? Apakah kenyamanan joknya atau stangnya atau mesinnya atau suaranya? Kan kadang-kadang seleranya beda-beda nih. Kalau Bang Apal terakhir deh, Bang Eki dulu. Kalau misalkan nyari motor tuh apanya sih yang dicari? Suara ya. Lebih ke suara. Suara ya. Kenyamanan berarti nomor sekian. Kenyamanan nomor 2 lah. Suara tuh lebih gahar lah. Yang lebih gahar itu yang paling seksi menurut Bang Eki. Tapi kalau touring kita nyari nyaman. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk melihatnya atau mendengarnya, saya lebih sukanya suara. Suara. Iya. Kalau Bang Eki suara, kalau Bang Yofi? Kebayang lagi, jadi aku ngeliat itu ya, aku kan pencinta seni. Jadi motor itu bagaikan seni gitu loh. Aku suka lihat yang panjang, terus armnya panjang, terus ban belakangnya gede, pendek, ceper, terus bawahnya mau enak mau nggak enak nggak apa-apa. Yang penting keren aja. Yang penting keren, yang penting gaya gitu ya. Yang penting kayak Nah kalau Bang Kamal sendiri kalau misalkan melihat pasaran ini biasanya rata-rata orang cari moge, mereka carinya apa sih? Tergantung. Ada yang style doang tapi nggak nyaman, ada yang nyari kenyamanan. Kayak Bang Yofi ya? Iya benar. Salah satunya. Gitu kan. Ada yang cuman stylenya doang, nyamannya urusan Iya betul. belakangan, terus ada yang kayak Harley gitu kan. Mungkin Harley ini kalau buat kenyamanan sih kayaknya Kurang. oh gitu. Iya. Mungkin Makanya beli suara. Cuman kalau dia tidak ada Lebih ke suaranya suara. lah. Pokoknya suaranya yang makin gahar, itu yang Gahar. makin seksi gitu Iya, ya, yang betul. makin dicari. Iya, betul. Oke. Tapi sebenarnya ada berapa jenis moge sih yang nggak masuk nih di Indonesia nih sayangnya nih, Bang Kamal mungkin? Apa ya? Dulu pernah masuk Indian, sekarang udah nggak ada lagi. Oh, gitu. Victory emang sudah stop produksi di dunia. Lain-lainnya sebagian masuk semua sih kayak di Indonesia sih. Udah mulai keren lah, Indonesia udah mulai masuk semua sih sekarang. Sekarang udah mulai masuk semua. Tapi antara Bang Eki dan Bang Yofi pernah nggak sih punya motor yang sulit untuk didapatkan dari mogenya itu sendiri? rata-rata beli motor yang benar-benar sulit sih memang. Jadi saya pernah punya motor motor second, itu saya keliling ke semua penjual gitu sama yang iklan. Rata-rata itu dipegang sama yang punya dealer dan nggak dijual. Itu motor apa boleh spill? Harley Rocker C. Oke, itu kenapa sesulit itu sih? Karena dia keluarnya cuma 2009 sampai 2011. Terus waktu di zaman itu harganya lumayan mahal tapi nggak enak sama sekali, nggak nyaman dan bannya gede banget dan orang dulu identiknya beli motor itu pasti beli yang paling mahal. Oh gitu. Nah, tapi model touring kan. Nah, ini modelnya biasa aja tapi harganya lumayan mahal jadi orang nggak tertarik gitu loh. Akhirnya populasinya nggak banyak. Lantas apa yang menyebabkan Mas Yofi tertarik untuk beli itu? Kembali lagi karena seksi kan. Karena seksi. Karena seksi bannya itu dia standarnya udah 240, ukurannya gede banget, terus dia punya arm depan itu panjang banget, tankinya paling panjang. Harley yang tanki paling panjang dia. Dan bawahnya benar-benar effort dan nggak semua orang bisa bawa karena kakinya pun front control. Front control gitu loh. Dan yang udah-udah sih rata-rata yang minjem motor saya ya pergi manggil tukang pijit sih. Jadi Pegel ya. ya, jadi menambah UMKM juga kan. Tukang pijit jadi hidup kan. Tapi sekarang motornya masih ada? Masih ada. Masih ada. Kalau Bang Eki? Terlalu mahal ya sekarang yang motor ya. Makanya susah dicari. Sebenarnya motornya ada, cuma harganya emang udah selangit. Oke. Harga di Indonesia udah lumayan lah. Mungkin kayak Om Yofi kayak Rockers itu ya. Itu harganya udah hampir satu ya. Udah. Hampir satu ke atas lah kan. Mungkin itulah harga. Kalau misalnya harga kayak dulu, kemungkinan banyak anak-anak muda pun pasti akan beli. Sekiranya dia bisa nyicil lah gitu kan. Kayak gitu. Karena balik lagi ke fashionnya kita juga kan. Tapi kalau misalkan tadi dengar ceritanya kan motornya lumayan cukup sulit gitu ya, terbatas. Nah untuk pembelian motornya ini biasanya lebih prefer ke agen, ke importir atau kemana sih? Bang Eki dulu? Dua-duanya oke sih menurut aku. Baik lagi ke orangnya sih, kalau mau ke dealer-dealer, kalau kita kan banyak teman juga importir, mau ke importer juga boleh gitu kan. Sama-sama sih harganya sebenarnya, nggak jauh-jauh beda gitu kan. Beti ya, beda-beda tipis Beda-beda ya? tipis lah gitu. Tapi baik lagi ke orangnya. Gitu. Kalau Bang Eki sendiri lebih prefer, lebih suka kemana? Ke importir langsung? Ke dealer boleh. Ke dealer? Nah, ke dealer. Ke dealer. Tapi kalau, ya maka balik lagi ke orangnya lah gitu kan. Kayak gitu. Dan si motornya itu adanya di mana gitu Dan ya? kedekatan kita sama si orangnya. Oke. Biasanya dekat sama Om Kemal, ya Bisa pasti dikilik-kilik bisa ya? gitu. Bang Kamil bisa dikilik-kilik Bisa kilik ya? murah nggak nih? Dapat Bisa diskon. diskon nggak nih? Kalau Bang Yofi? Kalau aku sih lebih ke kecepatannya sih, cepat dapat barangnya.
Oh, Kalau jadi terserah misalnya- mau di mana aja, pokoknya itu barang kalau bisa besok datang ada di depan rumah ada gitu ya. Maksudnya mau siapapun yang jual biasanya sih harga nggak begitu jauh, paling selisih dikit ya. Tapi kan hasrat kita untuk milikin itu kan harus cepat dong. Karena kita udah kebawa mimpi, kita nabungnya udah lama nih. Terus kita beli motor juga harus datangnya lama lagi, jadi makin sakit hati dong. Nah siapa yang bisa dapetin duluan ya itu yang kita beli gitu sih biasanya. Oh, siapa yang dapetin duluan itu yang Bisa kita dibeli. Nah, tantangannya Bang Kamal sebagai salah satu importer. Nah, ini apa nih kalau misalkan punya pelanggan seperti Bang Yofi dan Bang Egi ini maunya ini nih. Sedangkan barang ini sulit didapetin. Ya. Nah, ini gimana? Udah maunya murah, barangnya harus ada lagi. Nah, gimana tuh? Boleh tuh sharing-sharing tuh. Aduh, kadang-kadang itu yang bikin pusing Mbak. Tapi kadang-kadang ada aja sih Mbak, maksudnya kadang-kadang sabar gitu kan. Kayak shipping misalnya, di sana kan harus registrasi, harus apa, sama aja sih. Cuman kan bedanya TPM sama EU itu sebenarnya sama-sama sih nggak ada beda. Karena ada kuota impor. Banyak yang nggak paham. Nah, kuota impornya ini berapa sih biasanya? Nggak tentu. Nggak tentu. Nggak tentu. Kita pengajuan kan. Oh, pengajuan sistemnya. Ke pemerintahan sini. Sebenarnya kuota terbatasan lah kuota impor. Itu sih. Tapi kenapa kalau moge itu lebih banyak orang-orang itu belinya diimportir bukan di dealer? Oke. Karena kalau diimportir kan bisa request Mbak ya, mau apapun. Karena kan pengen punya moge itu pengen lain lah. Kata kasarnya gitu aja sih. Soalnya yang ini banyak, yang ini beda gitu. Baik kita EU itu kuotanya paling tahun itu paling 10 paling banyak kali Mbak. Paling banyak Paling 10 dalam banyak. setahun. Berarti harus benar-benar ngantri ya? Iya betul Mbak. Oke. Kalau Bung Yofi sendiri biasanya dari sekian banyak moge itu berarti lebih banyak belinya di dealer atau diimportir? Campur-campur sih. Kebetulan waktu kemarin terakhir beli Harley itu di resmi. Karena waktu itu lagi launching. Tapi ya begitu, dijanjiin 3 bulan, datangnya 6 bulan. Uang udah keburu masuk Bete kan. dong berarti ya. Ya. Yang harusnya nyobain motor 3 bulan ini Udah harus 6 nunggu bulan. dulu 6 bulan. Ya kalau 3 bulan lagi mungkin lahiran kan. Dia 9 bulan. Tinggal bikin selamatan dong. Kalau Bang Eki, paling banyak biasanya motor yang dibeli apa dari dealer atau dari importir? Dealer sih Pak ya. Dealer. Dealer ya. Dealer. Kalau importer balik lagi ke Om Kemal bilang kan tergantung kita mau model apa. Kadang-kadang di dealer tuh nggak ada yang bisa masuk, tapi importer bisa masuk. Kayak gitu. Dan importir biasanya sih lebih duluan ya dapat barang. Oh gitu. Ya. Oh, Karena berani bayar lebih kan. Wow. Oke. Sekarang kita lanjut kulik-kulik Mas Kamalnya nih, Bang Kamalnya nih. Nah, Bang Kamal bisa diceritain nggak sih kenapa awalnya terjun ke bisnis motor besar dan juga importir moge? Ini khusus moge aja ya? Oke. Oke, bisa diceritakan. Ya dulunya mimpi sih Mbak. Kata-kata Tapi sekarang nggak mimpi kan? Nggak mimpi. Ya itulah, alhamdulillah ketika kedekatan sama pihak-pihak luar, misalnya kayak Jepang, Thailand, dipercayain lah buat kerjasama, buat masukin ke Indonesia gitu sih Mbak. Tahun berapa waktu itu? Awalnya pertama kali itu 2011. 2011. 2011 masukin yang kecil-kecil, awalnya kecil-kecil sih, awalnya kecil-kecil, baru yang besar-besar. 14 tahun kurang lebih ya? Kurang lebih. Ya. Kurang lebih. Motor besar apa yang pertama kali didatengin Bang Kamal di Indonesia? Zaman dulu masih trennya sport ya. Sekarang balik lagi ke sport lagi gitu aja sih. Zaman dulu sport benar-benar sport kayak ada Honda CBR, Yamaha R6, lagi ya mungkin Suzuki apa dulu Hayabusa. Itu sih zaman dulu sih Mbak. Awal-awal tuh ya? Awal-awal. Awal sekarang sudah bervariatif Sekarang gitu ya? udah bervariasi. Oke, lantas untuk proses impor moge dari luar negeri, boleh di-spill nggak sih tahapannya tuh gimana gitu? Kalau sekarang itu di luar negeri kan harus register. Register, udah registrasi baru kita ke pengiriman. Dari sini baru proses cek berkas dokumen segala macam sih, kayak pajak, gitu-gitu sih. Nah, biasanya itu kan tadi tahapannya prosesnya. Biasanya itu dari importirnya sendiri yang mencari model-model motor tertentu terus baru dipasarkan di sini atau by request. Contohnya seperti Bang Yofi dan Bang Eki ini. Nah, itu macam-macam sih Mbak. Ada yang by request, ada yang emang ditawarin dari negara asal. Misalnya ada motor ini di Jepang, misalnya ada motor ini di ini gitu. Biasanya ditawarin sih kita. Oh, biasanya ditawarin. Misalnya kalau 2026 nih ada model ini baru bakal keluar, nih, kita udah dibocorin lah gitu sih. Tapi biasanya dibocorin itu ke importirnya ya? Iya kita. Nah, kalau Bang Yofi sama Bang Eki sendiri
ada kedekatan nggak dari luar terus tahu iya kita punya model ini ya karena tahu kalau misalkan dealer kan nggak bisa terus langsung kulik-kulik Bang Kamal nih gue ada info ini tolong dapetin, pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Kalau dibilang dekat, paling dekat pasti customer. Karena customer paling suka ngulik kan Iya, daripada importer. pastinya. Nah, kalau kita pasti sebelum Bang Kamal buka internet, kita udah download duluan tuh gambarnya biasanya. Jadi kita tinggal Mau yang info mana kan. Jadi pasti duluan customer tahu daripada Pasti duluan importer. customernya ya, baru ke Bang Kamalnya. Ke importer ya. Oh berarti memang sudah pernah ada pengalaman dan sering pengalaman Dan seperti itu ya? rata-rata begitu memang. Rata-rata begitu. Banyaknya juga sama? Rata-rata begitu. Ya. Oke. Sama kayak gitu. Oke, nah berbicara negara, nah ini negara mana saja sih yang sering banget didatengin di Indonesia? Motor besar, motor gede? Di Indonesia semua atau kita doang? Iya, dari negara importir masuk ke Indonesia, ini biasanya dari negara mana? Selain tadi Thailand sama Jepang, Jepang. ada Amerika, ada Eropa sih mbak ya. Hmm. Itu sih. Semuanya udah mulai rame sih semuanya. Apalagi sekarang udah mulai rame ya? Udah mulai rame kan semua yang ngidupin kita ini di penghobi semuanya komunitas sih mbak. Itu doang sih. Tapi sebelum bahas komunitas, masih mau penasaran nih, kalau ada kendala pada saat pengiriman, biasanya kendala apa sih Bang Kamal? Pengiriman biasanya delay dari laut atau dari apanya, dari shipping, ada ketundaan biasanya situ sih mbak kendalanya sih. Kalau proses bea cukainya, pajak-pajakannya, nah ini kan juga pasti banyak yang kepo ya, mau beli motor impor tapi gimana nih pajaknya nih, gimana nih bea cukainya nih, Bang Kamal boleh Ya dong? itulah dari 2018 mungkin ya. Iya. Itu pajak di Indonesia udah paling terbesar untuk ngoge Di Asia. Se-Asia. Dunia kali. Dunia. Oh iya. Mungkin di dunia kali. Paling tinggi Paling tinggi. sedunia Iya. untuk mogenya sendiri. Oke,